Jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung. Kali ini kita akan membahas terkait dengan tema kecantikan. Yes, Tribuners, seperti yang kita ketahui, biasanya nih para wanita ingin banget memiliki wajah yang putih, bersih, dan tentunya sehat. Dan banyak sekali cara yang bisa dilakukan supaya wajah kita ini menjadi cantik dan juga sehat. Salah satu yang terkenal di zaman saat ini adalah filler. Nah, Tribuners di rumah yang penasaran tentang filler, boleh banget nih saksikan podcast Tribun Lampung kali ini karena kita akan membahas tema terkait dengan filler wajah ya. Tribuners telah hadir bersama dengan Mutiara, narasumber hebat kita yaitu Dr. Ratu Susana Oswari dari Klinik Kecantikan Lamiere Aesthetic. Halo Dok, bagaimana kabarnya Dok? Halo, alhamdulillah baik. Iya. Ini dokter masih sedang praktek ya dok ya di klinik kecantikannya ya dok? Masih dalam jam praktik sebenarnya. Oke, kali ini kan kita akan membahas tema tentang mengenal filler wajah nih dok. Mungkin bisa dijelaskan nih dok ke Tribuners di rumah apa itu dok filler wajah? Oke, filler atau suntik filler ya kita Iya sebutnya. betul. Itu adalah prosedur medis untuk memperbaiki tampilan estetik pada seseorang. Itu intinya. Iya. Nah, kalau boleh tahu dok, apa sih dok manfaat dari filler dok? Oke, manfaatnya itu ada banyak. Cuma yang paling penting nih, salah satunya untuk memperbaiki kerutan, menambah volume, juga bisa membuat tampilan itu sehingga proporsional. Oke. Di situ juga manfaat. Jadi manfaatnya salah satunya ini adalah untuk menambah volume di bagian tertentu supaya membuat lebih proporsional lagi ya dok ya, entah itu di bagian wajah ya dok salah satunya. Nah kalau boleh tahu dok, apa sih dok kandungan yang ada di filler dok? Nah, di dunia filler itu banyak isinya. Ada yang berisi kalsium hidroksilatit, ada juga fat grafting, ada juga polylactic acid, tapi yang paling populer itu HA atau hyaluronic acid. Itu juga yang mostly digunakan di klinik-klinik kecantikan di Indonesia. Oke, jadi memang ada beberapa kandungannya, cuman satu tadi yang memang menjadi paling banyak digunakan ya dok ya kalau untuk di Indonesia ya dok. Nah, ini kan mungkin banyak nih Tribuners di rumah yang penasaran atau masih memiliki ketakutan dok untuk filler. Baik itu untuk filler di bagian muka seperti di hidung, dagu, dan sebagainya. Nah, sebenarnya filler itu aman gak sih dok? Yes. Aman dengan catatan pertama yang paling penting adalah ditangani oleh siapa. Jadi kita butuh dokter yang memang tersertifikasi. Lalu yang kedua, aman jika tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya itu sendiri seperti hipersensitivitas pada kandungan dari filler itu sendiri, lalu pasien dengan autoimun juga tidak bisa, dan pasien dengan BDS atau body dysmorphic syndrome itu tidak bisa, tidak boleh. Oke, jadi sebenarnya Tribuners kata dokter tadi sudah jelaskan kalau filler itu aman. Pertama aman tergantung siapa yang melakukan tindakan fillernya ya dok ya. Dan yang kedua aman jika memang tidak terjadi kontradiksi atau istilahnya ada kandungan-kandungan yang memang nggak ditolak oleh tubuh dari orang yang ingin melakukan filler itu ya dok ya. Iya. Nah, nih dok kalau boleh tahu kan mungkin kita sering mendengar istilah filler itu seperti hanya di bagian wajah saja seperti di hidung, dagu juga kan. Apakah filler ini memang hanya di bagian wajah atau bisa filler untuk di bagian tubuh lainnya, dok? Jadi untuk di bagian tubuh juga sebetulnya bisa. Gitu. Di bagian leher, dekolet atau di dada atas, juga punggung tangan. Itu bisa dilakukan. Oke, jadi nggak hanya di bagian wajah saja ya dok ya, tapi juga di bagian leher dan juga dada atas biasanya ya dok ya. Cuman untuk di Lampung sendiri itu paling banyak biasanya memang di bagian wajah ya dok ya? Bagian wajah.
Iya. Nah, kalau di bagian wajah, Dok, yang paling terkenal itu biasanya banyak mintanya di filler bagian mana sih, Dok? Kalau boleh tahu, Dok? Oke. Untuk permintaan klien sendiri itu yang tiga yang paling banyak itu hidung, bibir, dan dagu. Oke, hidung, bibir, dan dagu ya, Dok, banyaknya ya. Itu yang paling diminati. Uh-uh. Nah, seperti tadi kan sudah dokter jelaskan nih, biasanya filler itu dilakukan untuk menambah volume supaya bentuknya lebih proporsional nih, Dok. Sebenarnya, Dok, kenapa sih seseorang itu merasa perlu untuk memfiller di salah satu bagian wajahnya, Dok? Pertama, apakah jika pasien itu ada kecantikan kecil, itu bisa diperbaiki. Walaupun nggak semua kasus bisa ditangani hanya dengan filler gitu. Lalu sebenarnya intinya ketika pasien merasa butuh, kita dapat melakukan filler dengan mempertimbangkan kontraindikasi di pasien-pasien. Misalnya dia merasa butuh 12 tahun, 14 tahun juga nggak masalah, bisa kita lakukan hanya saja apakah dia tidak ada kontraindikasi. Nah, kalau ada kontraindikasi, mau dia sebutuh apapun ya tidak bisa dilakukan. Oke, jadi kan tadi dokter dijelasin kalau misalkan umur 12 atau 14 tahun itu sudah bisa, memang ada batasan umur orang bisa melakukan filler itu dari yang paling muda sampai yang paling tua itu berapa, Dok? Kalau boleh tahu batasannya? Sebenarnya kalau untuk batasan sih ketika pasien memang butuh ya, jadi misalnya kayak gini, masih kecil 14 tahun atau 17 tahun untuk masalah kerutan mungkin dia tidak ada masalah, tapi apakah dia ada kecantikan? Apakah dia ada merasa butuh untuk menambah volume di bagian bibir, apakah di bagian hidung, itu bisa sih, nggak masalah. Oke, jadi memang tergantung dari pasiennya itu tadi ya, Dok, ketika memang mereka merasakan butuh nih untuk filler dan memang kondisi tubuhnya dalam keadaan yang mendukung untuk melakukan filler, maka filler bisa dilakukan ya, Dok ya. Nah, Dok, begini, Dok, adakah pantangan misalkan kalau si wanita ini dia melakukan filler, entah itu di bagian hidung, dagu ataupun di bagian bibirnya, apakah ada pantangan dengan skincare kandungan tertentu atau bahkan makanan nih, Dok, ketika sudah melakukan filler? Oke, pertama mungkin masalah skincare ya, aftercare-nya ya. Nah, biasanya untuk pasien-pasien saya itu saya harapkan 2-3 hari itu tidak menggunakan krim malam atau serum di area bekas suntikan. Jadi itu nggak boleh kena. Kenapa? Karena ya memang kan masih luka ya, luka bekas suntikan sendiri. Kita tidak ingin ada masalah di area bekas suntikan itu sendiri. Lalu 4 jam after tindakan itu tidak boleh terkena air dulu, lagi-lagi karena memang pertimbangannya luka di area bekas suntikan. Lalu apakah sunblock tetap dipakai? Tetap. Sunblock tetap dipakai seperti biasa, namun pemakaiannya hindari di area bekas suntikan. Gitu. Lalu 1 minggu itu tidak boleh aktivitas berat. Jadi bukan makanan tapi aktivitas berat. Karena kita tidak ingin filler itu kan benda semi padat. Jadi dia bisa saja migrasi atau pindah. Gitu. Kita tidak ingin filler itu pindah dari tempat yang semestinya. Jadi kita harus menahan untuk aktivitas berat selama 1 minggu. Aktivitas berat itu bisa berenang, sauna, atau olahraga. Itu nggak bisa. Lalu selama 1 bulan itu tidak boleh ada kompresi atau penekanan pada area yang telah ditutup. Oke, jadi memang kalau misalkan kita filler 4 jam setelahnya kita nggak boleh di bagian yang kita filler itu nggak boleh sampai terkena air ya, Dok ya. Terus juga kita nggak boleh sampai kena skincare karena kan memang itu kalau udah di filler itu kan disuntik ya, Dok ya, berarti kan memang ada menyisakan bekas luka ya. Jadi jangan sampai terkena skincare ataupun air untuk di waktu 4 jam itu ya, Dok ya. Oke, nih Tribuners di rumah, jadi tadi dokter juga sudah menjelaskan tipsnya kalau sudah seminggu setelah filler, kalau bisa selama seminggu itu jangan melakukan aktivitas berat seperti olahraga, itu untuk menghindari area yang di filler itu pindah gitu ya, Dok ya. Dan untuk yang
bulan setelahnya juga jangan jangan melakukan penekanan di bagian yang memang Tribuners lakukan filler karena takutnya nanti terjadi infeksi atau sebagainya. Nah, dokter, kalau boleh tahu tahap penyembuhan dari proses filler dari pertama kali filler dilakukan itu biasanya berapa lama, Dok? Biasanya 2 sampai 3 hari sih itu lukanya sudah tertutup karena bukan yang besar sekali ya. Itu lukanya pun luka bekas suntikan. Oke, jadi memang untuk penyembuhannya sendiri cukup sebentar ya, Dok, 2 sampai 3 hari udah bisa sembuh gitu. Nah, kalau untuk tahapannya sendiri nih, Dok, biasanya berapa suntikan yang dibutuhkan untuk bisa sampai bentuk dari bagian tubuh atau bagian wajah yang kita inginkan itu di fillernya pas gitu atau sesuai? Biasanya sampai berapa kali, Dok? Nah, untuk mencapai hasil yang kita inginkan itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan. Biasanya sih bisa butuh 1, apakah 2, apakah 3, itu tergantung kasusnya. Untuk luka kita pakai kanul atau jarum tumpul gitu. Jadi bekas suntikannya hanya satu per area. Jadi kalau misalnya hidung ya cuma 1, misalnya dagu ya cuma 1. Kalau kantung mata, yang cekungan mata yang bisa kita filler, tepatnya 1 kanan 1 kiri. Jadi bukan suntikan yang banyak seperti skin booster, tapi hanya 1 aja, yang poin 4 maksimal. Oke, jadi hanya 1 kali suntikan ya, Dok. Nah, itu setelah kita melakukan filler, adakah proses istilahnya itu kayak misalkan kita harus konsultasi berapa bulan atau berapa minggu sekali setelah filler untuk memastikan memang fillernya itu sudah tepat dan memang sudah berhasil gitu, Dok? Biasanya kalau untuk lamanya estetik kita ada garansi. Garansinya itu 3 hari. Jadi kalau misalnya pasien merasa, Dok, kayaknya ini kurang deh, kita bisa tambahin. Misalnya, Dok, ini saya nggak sengaja tidur, lalu misalnya kena apa, apakah masih bisa diperbaiki, Dok? Bisa. Selama 3 hari itu masih gratis untuk kontrol, dan memang disarankan untuk kontrol gitu. Misalnya pasien-pasien lanier nih banyak yang dari luar kota, kita terima untuk konsultasi online. Jadi misalnya video call, apakah foto. Oke, jadi kalau di klinik kecantikan milik dokter ini ada garansinya ya, Dok ya. Jadi selama beberapa hari selama masih masa garansi itu melakukan konsultasi itu gratis, dan bahkan yang berada di luar kota bisa melakukan panggilan secara online, baik itu melalui video call ya, Dok ya. Luar biasa sekali nih Tribuners. Jadi Tribuners yang udah kepingin banget nih melakukan filler wajah, boleh didatang ke Dokter Susan ya di Lumiere Aesthetic. Nah, dokter, pernah nggak sih, Dok, selama melakukan filler ada kejadian atau ada kegagalan nih? Biasanya kalau misalkan memang itu terjadi kegagalan, penyebabnya biasanya apa sih, Dok, kalau boleh tahu, Dok? Alhamdulillah selama ini untuk masalah filler itu tidak ada kasus gagal, karena memang kita wanti-wanti untuk pasiennya apa saja yang boleh dilakukan dan jika melanggar risikonya apa aja. Lalu setiap habis filler itu biasanya saya rasakan anti nyeri dan antibiotik. Kenapa? Karena ya setelah anestesi hilang ya akan terasa nyeri, namanya juga ada yang dimasukin kan. Lalu karena itu masuknya tetap benda asing, kita takut ada perlawanan dari tubuh, apakah mungkin risiko-risiko infeksi, jadi kita bantu turunkan dengan antibiotik. Itu sih paling risiko medis yang pernah terjadi itu hanya lebam yang di bekas suntikan, lalu misalnya muka, walaupun jarang ya, sama kemerahan di area suntikan. Intinya di area suntikannya sih, kalau misalnya di area organ yang kita pilih.
Oke, kan kalau misalkan di klinik dokter sendiri memang belum pernah dan jangan sampai ya dok ada kegagalan. Nah sebenarnya pernah nggak sih dok ada kegagalan dalam filler yang dokter ketahui mungkin di klinik lain atau juga pernah cerita dari pasien dokter gitu dok? Dan kalau misalkan memang ada itu biasanya faktor apa dok? Nah, ini yang pentingnya kita untuk memilih tidak hanya produk yang bagus, tapi juga man behind the gun. Jadi siapa yang mengerjakan? Itulah pentingnya kita untuk memilih-memilih, karena itu hak pasien memilih siapa yang bisa menangani saya. Nah, kasus-kasus sebenarnya banyak, apalagi sekarang itu eh, pasien kebutuhan meningkat, tapi mungkin eh, ada harga ya, jadi ada beberapa oknum yang menawarkan, oh kalau saya hanya murah loh, hanya segini aja. Tapi bukan dokter, bukan orang yang eh, tersertifikasi gitu, tidak pernah pelatihan, mungkin juga bukan dokter. Nah itu ada aja. Risikonya itu sih serem sih, itu bisa kebutaan, bisa juga nekrosis atau kematian janin, atau bahkan yang lebih parah bisa menyebabkan kematian. Oke, bisa Banyak sampai sih kematian. kasus-kasus viral biasanya di Instagram. Jadi memang karena kan memang sekarang kan kebutuhan filler semakin meningkat, jadi banyak orang yang menawarkan harga-harga murah ya dok ya, tapi ternyata itu abal-abal dan akhirnya berdampak buruk pada si pasien ini ya dok, entah itu tadi seperti yang dokter jelaskan kebutaan, bahkan sampai kematian ya dok ya, sampai separah itu kalau misalkan kita menggunakan filler yang abal-abal ya dok ya. Nah, Nah, nih dok, yang ingin saya tanyakan, perbedaan filler yang baik dan yang tidak baik dari segi tindakan dan juga bahan itu bisa dijelaskan nggak sih dok kepada Tribuners di rumah biar bisa membedakan nih dok? Kira-kira kita harus milihnya filler yang seperti apa ya, gimana tindakannya ya, seperti itu dok? oke. Jadi biasanya pasien itu punya hak kok untuk menanyakan, dok filler apa ya yang dimasukkan ke tubuh saya, itu bisa. Jadi asal dia legal, asal ada izin edar registrasi dari BPOM, izin edar dari Kemenkes, semuanya. Kalau udah oke, ya harusnya sih aman. Dan perhatikan lagi pasien-pasien, eh, apakah filler yang digunakan itu harusnya kan memang disposable ya, jadi one person itu hanya boleh satu gitu, jadi nggak bisa dibagi-bagi. Nah, biasanya sih kalau di lamar estetik di depan pasiennya kita kasih tahu, Kak ini filmnya masih baru, kadaluarsanya masih lama dan masih tersenggol. Gitu. Jadi ada trust gitu pasien. Itu karena biasanya bukan nakes ya, ini balik lagi oknum, karena kan itu cair bening, kadang pasien itu tidak tahu apakah itu benar filler atau itu silikon cair. Silikon cair jelas tidak digunakan untuk dipakai di area. Oke, jadi intinya kita harus benar-benar memperhatikan klinik kecantikannya ya dok ya, apakah sudah bersertifikat, apakah yang melakukan fillernya memang sudah mendapatkan izin, dan juga istilahnya harus menimbulkan trust. Jadi kita harus bertanya juga filler yang akan kita gunakan seperti apa dengan kliniknya, konsultasi lah ya dok ya istilahnya dengan klinik kecantikan terkait di mana kita ingin melakukan filler. Nah kalau boleh tahu nih dok, misalkan kita menggunakan filler, sebenarnya untuk filler yang baik dok, apakah masih mendapatkan efek samping atau ada resiko tertentu kalau misalkan kita menggunakan filler dok? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk risiko medis itu kan ada yang ringan ya, dengan seperti lebam, seperti bengkak di area bekas misalnya, di area perdarahan bekas misalnya. Asal tidak terjadi infeksi, asal luka bekas suntikan itu dijaga kebersihannya dengan baik, sebenarnya nggak akan ada masalah. Apalagi antibiotik yang diresepkan tadi. Cuma misalnya pasiennya bandel, mau minum obat, udah diedukasi hati ngeyel, kemungkinan untuk infeksi ya ada, cek.
Oke, jadi efek sampingnya ya pastinya nanti ada pembengkakan ya dok ya tentunya karena kan habis disuntik gitu kan. Cuman balik lagi nih kepada Tribuners di rumah yang melakukan filler harus lebih hati-hati merawatnya gitu kan. Jangan sampai apa yang sudah dilarang oleh dokter malah dilakukan, nanti itu yang akhirnya berakibat fatal nih, bukannya jadi cantik malah jadi sebaliknya gitu kan ya dok ya. Nah, kalau boleh tahu nih dok, berapa sih waktu berketahanan dari filler ini dok? Berapa tahun mungkin atau berapa bulan dok? Sebenarnya tergantung tempat ya. Kalau tempatnya di bibir, karena sering minum panas, makan yang panas, biasanya filler itu lebih cepat lah. Kalau di bibir itu paling 6-8 bulan, mungkin 10 bulan. Tapi kalau di area lain, rata-rata itu 8 sampai 12 bulan. Hasilnya tidak permanen. Tergantung lagi metabolisme tubuhnya. Gitu. Nah, catatan untuk filler itu tidak 100% terserap oleh tubuh, itu akan selalu menyisakan kurang dari 10% dan itu masih dalam ambang batas aman. Oke, jadi memang tergantung di bagian mana filler itu dilakukan dan tergantung lagi dari metabolisme tubuh tiap orang itu berbeda-beda ya dok ya, karena kan memang filler ini tidak bersifat permanen ya dok ya. Iya, nih Tribuners di rumah yang memang ingin melakukan filler, tadi sudah dijelaskan seperti apa sih tindakan yang benar yang harus dilakukan, apa saja efek sampingnya, dan juga bagaimana sih cara melakukan perawatan ketika kita sudah melakukan filler. Oke dokter, mungkin kan ini udah berada di sesi-sesi terakhir. Ada nggak sih dok pesan yang ingin disampaikan untuk Tribuners di rumah, khususnya untuk merawat kulitnya dan juga kan karena tema kita hari ini filler, nah bisa dikasih tips and trik atau saran dari dokter untuk Tribuners yang ingin melakukan filler dok? Nah, filler itu prosedur medis. Jadi ada baiknya jika pasien mengetahui siapa tenaga medis yang melakukan itu. Kita punya hak atas diri kita. Kita punya hak untuk bertanya. Kita punya hak untuk mengerti, mendapat edukasi. Jadi jangan takut untuk bertanya. Pastikan dokter yang memegang kalian itu beneran dokter dan sudah tersertifikasi. Jangan sekali-kali tergiur oleh harga yang mungkin lebih murah. Karena ini prosedur medis, ini tindakan medis, hasilnya juga tidak main-main jika ada infeksi. Sayang kalau tadi main mancung tapi malah jadi lupa. Jadi hati-hati. Oke, luar biasa sekali di Tribuners saran dari dokter. Nah, berbicara kan tadi saran dari dokter harus bersertifikat, siapa yang melakukannya juga harus memang udah mendapatkan surat izin. Nah, salah satunya itu di klinik kecantikan punya dokter, betul gak sih dok? Benar. Iya, di mana itu dok? Kalau boleh tahu kasih ke Tribuners di rumah alamatnya dari Lumere Aesthetic ini di mana nih dok? Lumere Aesthetic berada di Jalan Gajah nomor 8 C3 di Singapura sebelum rumah sakit Geraha. Oke. Tahu langsung kelihatan. Mantap, di Tribuners di rumah yang ingin melakukan filler ataupun konsultasi lebih jauh boleh nih sama Dokter Susan di Lumere Aesthetic karena memang dokternya sudah bersertifikat dan memiliki izin tentunya, jadi terjamin. Dan kalau Tribuners di rumah ingin melakukan filler, jangan tergiur dengan harga-harga yang ditawarkan yang murah meriah dan sebagainya ya dok ya. Tapi harus kita lihat siapa sih yang akan melakukan fillernya dan apakah mereka sudah memiliki sertifikasi atau bukan. Oke, Tribuners di rumah, karena kita sudah berada di penghujung acara podcast Tribun Lampung dengan tema mengenali filler wajah, dan terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Susan yang telah berkesempatan untuk memberikan informasinya, wawasannya dan juga pengetahuannya ke Tribuners di rumah terkait dengan filler wajah. Terima kasih banyak dok atas ilmunya dan waktunya. Terima kasih. Iya.
Terima kasih, semoga bermanfaat ya Tribuners di rumah apa yang tadi kita bicarakan dengan Dokter Susan. Baiklah Tribuners di rumah, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung tema kecantikan mengenali filler wajah bersama dengan Mutiara dan juga Dokter Susan. Sampai jumpa kita di podcast Tribun Lampung berikutnya.